Saya mulai nge-YouTube itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu, dan selama 3 tahun ini saya sudah bikin sekitar 300-an video. Dan selama 3 tahun ini saya tuh beli belasan mikrofon dan sudah menghabiskan uang berjuta-juta. Dan di video ini saya mau share semuanya. Semoga dari pengalaman saya ini teman-teman yang ingin mulai nge-YouTube jadi tahu ya kalau mau invest atau mau upgrade audionya dan beli mikrofon eksternal. Jadi tahu mikrofon apa yang harus dibeli dan apa yang jangan dibeli. Oke, ketika kita mulai bikin YouTube video, kita pasti kan riset di YouTube juga kan ya, cara bikin video yang baik itu seperti apa yang harus diperhatikan, dan lain sebagainya. Dan di semua video yang pernah saya tonton tentang cara untuk bikin video yang baik, cara untuk bikin video di YouTube, selalu semuanya itu menekankan gambar itu nggak sepenting audio. Jadi, itu sudah fakta lah ya, sudah jelas. Karena kalau gambarnya agak buram sedikit, tapi audio yang jelas, orang masih bisa nonton. Tapi kalau audionya kresek-kresek dan jelek, walaupun gambarnya bagus, orang akan malas untuk nonton. Dan itu sudah sangat-sangat jelas sekali. Jadi, ketika saya bikin YouTube video, yang pertama kali saya ingin upgrade tentunya adalah dari audionya. Dan lucunya ya, untuk YouTube sendiri saya nonton beberapa video di YouTube, progresinya itu selalu sama atau mirip ya. Jadi YouTuber pemula ketika mau mulai akan beli A, setelah itu akan upgrade ke B, setelah itu akan upgrade ke C, dan akan nyobain D gitu ya. Dan semuanya itu mirip. Dan saya juga sama ya. Saya selalu mencari, ketika kita mulai YouTube, tentunya kita akan mencari audio atau mikrofon yang terbaik, tapi yang termurah gitu ya. Jadi ketika saya mulai YouTube, sama seperti semua yang lainnya, kebanyakan yang lainnya, pasti kita akan beli yang namanya lavalier mikrofon, atau mikrofon yang pakai kabel, yang kita taruh di baju gini ya. Saya waktu itu beli dari Boya, dan saya yakin sekali itu adalah salah satu mikrofon yang sangat-sangat populer. Saya beli Boya M1, tapi saya beli yang Pro. Kalau yang M1 itu sedikit lebih murah, tapi saya beli yang Pro itu harganya hampir 300.000, dan saya pakai untuk di handphone. Menurut saya itu oke, tapi setelah kita beli lavalier yang pakai kabel seperti itu ya, walaupun itu kabelnya itu panjang sekali, kalau nggak salah 5 meter atau 6 meter, kita pasti akan ingin upgrade lagi. Wah, kayaknya kalau pakai kabel terus-terusan itu agak ribet gitu. Karena kalau kita mau ngevlog dan lain sebagainya, kita kabel ditaruh di ngelewer gitu ya, itu kan nggak nyaman gitu ya. Dan karena pakai kabel itu ribet, pasti pingin beli mikrofon yang kedua, pingin upgrade dengan menggunakan shotgun mikrofon. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini ya, kita taruh di atas kamera atau di handphone juga bisa. Pakai kabel audio seperti ini. Saya beli ini Boya, namanya M1, MM1. Boya MM1, harganya sekitar 250.000. Dan saya beli ini tambahan busa ya, yang saya modif sedikit biar pas ya buat di Boya. Karena aslinya tuh pakai yang dead cat itu ya. Dan audionya memang cukup oke, tapi setelah beli pakai mikrofon ini, tapi kayaknya kok walaupun cukup bagus suaranya, tapi kalau kejauhan itu nggak kedengeran suaranya, nggak terlalu jelas gitu ya. Dan suara dari luar pasti akan masuk, harus benar-benar dekat atau sedekat mungkin dengan subjek ketika kita ingin rekam. Dan tentunya kita akan beli wireless microphone. Dan saya tuh beli banyak sekali wireless microphone ya. Saya mulai beli dari yang kecil-kecil, yang murah-murah seperti ini ya. Ini harganya seratusan ribu, ya 150.000, 200.000. Saya beli lagi yang lainnya, berharap kualitasnya lebih baik gitu ya. Bahkan saya akhirnya beli yang punya Boya juga, yang pakai audio seperti ini. Jadi saya berharap bisa taruh di kamera, pakai audio jack. Dan ini wireless juga seperti ini, harganya sekitar 700.000, dengan satu mic ya. Kalau beli yang ada dua micnya itu hampir 1 juta kalau nggak salah. Dan semuanya kurang oke ya menurut saya ya.
Saya juga punya ini ya, Ulanzi J12. Jadi ini ada chargernya dan ada case-nya seperti ini. Dan kita bisa pakai di handphone. Dan semuanya nggak ada salahnya sih beli seperti itu. Tapi menurut saya semuanya itu jelek. Kalau saya mau share sedikit ya, suaranya dari mikrofonnya seperti ini, yang wireless yang murah-murah ini, itu kayak kalau kita pakai headset, misalnya bawaan dari Samsung atau bawaan dari handphonenya kita, itu kan ada headset yang pakai kabel standar. Itu suaranya tuh nggak jauh beda dari itu, bahkan lebih jelek menurut saya. Karena suaranya itu bisa dibilang suara kalau kita lagi telepon atau lagi WhatsApp call gitu ya. Itu kan suaranya kayak sudah dikompres terus dikirim lewat internet gitu ya. Suaranya mirip kayak gitu. Jadi suaranya menurut saya sih jelek. Kalau yang Boya ini suaranya sedikit lebih baik, tapi juga nggak terbaik menurut saya. Saya lebih kalau untuk dari segi suara lebih baik pakai yang kabel yang panjang gitu ya, yang M1 Pro itu, atau bahkan dengan menggunakan shotgun aja gitu ya. Jadi kalau dari saya jangan beli yang seperti ini. Kalau ingin beli yang wireless, menurut saya yang terbaik saat ini itu kalau budgetnya terbatas ya. Kalau budgetnya nggak terbatas sih ada banyak sekali pilihan. Ada dari Rode itu juga ada Rode itu ya. Terus ada DJI juga ngeluarin dari yang bagus atau yang paling populer saat ini yang banyak sekali dipakai YouTuber itu dari Saramonic brandnya dan itu bagus juga. Tapi kalau dari saya sendiri, akhirnya saya beli yang harganya agak sedikit tinggi ya, yaitu adalah ini ya, Soundtek ya, Soundtek Go 2 kalau nggak salah. Saya cek. Iya, Soundtek Go 2 Plus. Saya beli yang Plus. Jadi ada dua mic dan satu receivernya yang bisa ditaruh di mana. Saya sangat rekomen sekali ya untuk ini. Walaupun ini sebenarnya kalau dari kualitas sih nggak terlalu gimana ya menurut saya. Kualitasnya bagus, hasil suaranya menurut saya jernih dan sangat bagus sekali. Cuman yang saya sayangkan di sini itu kan dia ada dua mic-nya. Biasanya kalau saya lihat review-review yang ada ya, misalnya kita pakai dari Rode atau pakai dari brand-brand yang lebih tinggi ya harganya, itu biasanya kalau ada dua mic seperti ini, itu channelnya tuh terpisah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya rekaman atau bikin video dengan dua orang, itu yang satu di left, satu di right. Jadi ketika kita editing itu kita bisa atur volumenya. Tapi di sini enggak, jadi enggak stereo. Jadi dua-duanya akan masuk di satu channel aja gitu ya. Tapi selain itu, dari segi kualitas suaranya oke. Kalau menurut saya, kita itu pasti akan tertarik untuk beli yang ini ya. Jadi ada receiver satu dan ada mic-nya 2, karena harganya itu 1,2 kalau nggak salah. Tapi dia ada varian yang cuma ada satu mic-nya, itu harganya 800.000. Kalau saya saran untuk YouTuber ya, beli yang satu aja. Nggak usah beli yang dua. Karena kalau beli tambah receiver lagi itu bisa, harganya itu 400-an ribu kalau nggak salah, atau 500.000 ya. Jadi terpautnya itu sedikit. Jadi dari 800 ke 1,2 itu kan 400.000 ya. Kalau kita nanti butuh, baru beli yang ini. Walaupun akan sedikit lebih mahal ya, mungkin tambah 50 atau 100.000, tapi menurut saya lebih baik beli yang lebih murah dulu, yang 800. Kalau budget yang terbatas ya. Karena buat saya sendiri, setelah saya beli ini ya, hampir saya nggak pernah pakai yang ini. Ini saya pakai mungkin dari 10 kali pakai ya. Mungkin saya pakai dua ini cuman satu mungkin. Jadi hampir hampir nggak pernah saya pakai. Kelebihan lagi dari ini ya, dari Soundtek ini ya. Yang pertama dia support banyak sekali input ya. Dia bisa ada audio jack. Jadi ada audio, jadi kita bisa pakai di kamera atau bisa pakai di handphone yang masih ada audio jacknya. Jadi kita pakai kabel audio. Yang kedua, yang menurut saya adalah fitur yang paling killer di sini. Ini juga support audio melalui USB. Jadi ada USB-C-nya ini ya, USB portnya. Nggak cuman untuk ngecas, tapi juga untuk data. Jadi untuk audio sendiri. Jadi kalau misalnya kita pakai ini ya,
Mmm, kita pakai handphone misalnya, jadi kita pakai seperti ini dan dikasih kayak semacam holder seperti ini ya, dipakai magnet untuk di cold view-nya, dan kita bisa pasang seperti ini. Itu menurut saya sih, oke ya. Jadi kita pakai, kabel USB yang seperti ini. Saya beli sendiri ya, karena kabel yang, dikasih, dari Soundtek-nya itu terlalu panjang. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita sudah bisa ngevlog dengan, cukup oke. Dan enaknya lagi, kalau kita punya kamera yang support USB, mikrofon ya. Misalnya saya punya DJI Action, dia support USB mikrofon, jadi nggak perlu pakai adapter tambahan. Kita bisa langsung aja tempelkan aja di sini, dan hasilnya cukup oke. Nah, kita bisa pasang seperti ini. Karena di sebelah kanannya ini ya, dari DJI sudah ada magnetnya, jadi bisa langsung nempel di sini. Dan menurut saya ini cukup ringkas dan cukup nyaman ya untuk dipakai ngevlog gitu ya. Nggak terlalu ribet lah untuk setupnya. Tapi sekali lagi ya, dari semuanya ini, walaupun saya merekomendasikan Soundtek ini ya, em, menurut saya kalau mulai YouTube, nggak perlu beli audio, nggak perlu beli mikrofon tambahan. Menurut saya itu sangat overrated ya. Itu memang tips yang bagus dan juga memang akan meningkatkan kualitas dari audio kita. Tapi menurut saya, kecuali kita benar-benar bikin bikin podcast ya. Oh ya, by the way, karena ini support untuk audio USB ya, kita bisa gunakan juga di laptop dan lain sebagainya. Ya, kalau pengen bikin YouTube video, misalnya pakai kamera seperti ini atau pakai handphone, coba dulu tanpa audio tambahan. Karena menurut saya, untuk handphone yang sekarang ini ya, misalnya pakai Samsung yang ya mid level lah, mid range gitu ya, yang sudah gambarnya sudah cukup lumayan, menurut saya audionya itu juga cukup bagus. Jadi nggak perlu pakai audio tambahan, itu sudah cukup oke. Dan kalau misalnya kita ngevlog, misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, atau kita mau jalan-jalan di mall, asalkan kita nggak ke tempat yang benar-benar terlalu bising, Mmm, menurut saya itu oke-oke saja pakai audio langsung dari handphone seperti ini ya. Jadi langsung, ditaruh gini, nggak perlu pakai audio tambahan. Nggak perlu pakai lav mic, nggak perlu pakai wireless, itu sudah cukup oke. Kalau ada suara masuk yang keluar, menurut saya itu malah jadi nilai plus ya, kalau kita lagi ngevlog. Karena kalau kita lagi ngevlog, itu tentunya kita tuh, sebagai penonton video itu pengen denger dan pengen tahu ya, suasana yang ada, di tempat yang kita kunjungi gitu ya. Misalnya di pasar, ada bisingnya ke pasar, dan menurut saya cukup cukup oke gitu. Tapi kalau memang sudah dirasa perlu, menurut saya yang terbaik, jangan nanggung ya. Eee, kalau saat ini menurut saya jangan beli live mic yang ada kabelnya, karena menurut saya pasti kita akan merasa ribet nantinya. Kecuali memang, seringnya rekaman di indoor ya, atau di kamar seperti saya, atau, jangan juga beli shotgun. Shotgun itu bagus, tapi sekali lagi ribet ya. Kalau kita taruh di sini, ya kita bawa tongkatnya, bawa tripodnya untuk handphone kita, itu ribet aja gitu. Mau dikantongin susah gitu, karena jadi jadi bulky gitu kan ya. Mau dipegang terus juga kok ganggu, mau ditaruh di tas takut kalau patah gitu ya. Mmm, memang kalau memang, dibutuhkan itu bagus sekali suaranya, jauh lebih bagus daripada audio, bawaan dari handphone misalnya atau dari kamera. Tapi sekali lagi ribet gitu. Lebih baik kalau menurut saya, nggak usah beli audio apapun atau beli audio wireless tapi yang bagus, jangan beli yang murah-murah kayak saya ya. Bahkan jangan beli yang Boya yang tadi ya, yang ini jangan beli menurut saya. Karena, eee, kurang oke sih menurut saya. Jadi beli audio yang support USB, kalau saya rekomendasi karena saya nggak pernah nyoba yang lainnya ya. Menurut saya coba Soundtek dan hasilnya cukup oke, jadi saya bisa rekomendasikan. Tapi kalau ada merek-merek yang lain pun, cari dulu reviewnya di YouTube dan mestinya sih
oke ya, asal dari segi kualitasnya cek aja di review-review yang ada ya. Tapi harus berhati-hati ya, karena banyak sekali merek-merek yang pakai campaign gitu ya, jadi bayar YouTuber untuk nge-review, dan kadang suaranya jadi terlalu bagus ya, atau berbeda dari yang aslinya gitu ya. Tapi ya jangan beli yang murah-murah seperti saya ini ya, yang USB yang bentuknya seperti ini. Tapi nggak semuanya bentuknya kayak gini sih jelek, tapi ya saya beli yang harga 200-an ribu, 100-an ribu, 300-an ribu itu menurut saya sih agak kurang worth it ya, karena suaranya lebih baik, lebih jelek daripada suara yang dihasilkan oleh handphone misalnya, atau dari kamera menurut saya ya. Walaupun memang bisa jarak jauh ya, tapi menurut saya lebih baik pakai suara langsung dari handphonenya atau dari kameranya. Kalau memang terpaksa beli wireless, beli yang agak bagusan dikit sekalian. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.